Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati Ibu Lainatu Robaniyah, SEMSI, kemudian juga Bapak Deru Indika, SEMBE, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota Aulia Syifa Fadilah, saya sendiri Diva Fernanda Putra, dan juga Gina Maulida Putri akan mempresentasikan bisnis plan kami dengan produk sambal dicuekin. Oke. Selanjutnya akan dijelasin Oke, oleh Aulia Syifa Fadila. oke, terima kasih Kang Nanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pendahuluan alasan kita memilih sektor industri makanan dan minuman di Indonesia. Yang pertama, core konsepnya yaitu industri makanan dan minuman F&B atau Food and Beverage di Indonesia pada tahun 2025 mengalami perkembangan yang pesat setiap tahunnya, di mana masyarakat saat ini memiliki pola hidup eh, yang ingin simpel, praktis, dan juga tidak memakan waktu lama. Oleh karena itu, industri makanan dan minuman di Indonesia sangat cocok dengan kalangan masyarakatnya. Bisa dilihat pada gambar tersebut, sektor bisnis yang paling baik dimiliki oleh masyarakat di Indonesia yang pertama adalah makanan dan minuman, kemudian ada grosir, dan juga ada fashion. Yang kedua, terkait konsepnya yaitu cita rasa makanan pedas. Dilihat dari bagian masyarakat yang memiliki cita rasa makanan pedas yang sangat tinggi, karena produk cabai rawit di Indonesia juga terbilang tinggi, yang didudukin oleh Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Oleh karena itu, Indonesia dengan keragaman budayanya dan kekayaan makanan tradisionalnya eh, telah diakui secara nasional maupun internasional dengan keberagaman rempah-rempahnya yang kaya seperti cabai, lengkuas, jahe, serai, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki varian makanan pedas yang cukup banyak dan melimpah sehingga komoditas lokal menjadi hidangan yang kaya akan bumbu masakannya. Produk olahan cabai yaitu sambal di sini karena masyarakat sendiri eh, tidak ada sambal, makanan itu kurang nikmat. Oleh karena itu, sambal merupakan komoditas yang penting dalam hidangan suatu makanan. Dengan tingginya petani cabai yang ada di Indonesia sendiri. Oleh karena itu, kita mengambil produk industri makanan dan minuman, produk sambal, karena sambal ini tidak terlepas dari masyarakat. Baik, untuk profil usaha sendiri di sini dicoekin bergerak pada bidang F&B atau food and beverage, di mana berfokus pada produksi dan juga penjualan sambal siap saji dalam dalam kemasan. Kemudian kata dicoekin ini diambil dari kata coek atau alat ulekan tradisional eh, yang menggambarkan proses pembuatan sambal secara alami, tradisional, dan juga autentik. Kemudian dicoekin ini berbentuk usaha perseorangan yang dikelola oleh tiga pemilik sekaligus pengelola usaha dengan eh, dengan masing-masing pengelola itu memiliki tanggung jawab masing-masing, dan juga bentuk dari kemitraan ini masih kemitraan informal dengan pada tahap rintisan atau startup. Untuk menunjang visi menjadi usaha sambal rumahan yang dikenal luas karena cita rasa otentik, kualitas terjaga, dan juga kepraktisan bagi konsumen, maka dirancanglah misi sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan sambal bahan segar dan juga higienis, memberikan pelayanan rumah dan free delivery, kemudian mengembangkan variasi produk sesuai masukan, dan juga yang terakhir yaitu membangun citra merek konsisten via promosi kreatif. Dari visi dan misi tersebut diharapkanlah tujuan sebagai berikut, yaitu memperkenalkan merek dicoekin ke pasar luas, kemudian memperoleh keuntungan berkelanjutan atau sustainable, dan juga yang terakhir yaitu sebagai sarana pembelajaran praktik kewirausahaan nyata. Untuk deskripsi produk di sini dicoekin memiliki tiga produk, yaitu sambal cumi, sambal tongkol, dan juga sambal ayam, di mana bahan utamanya rata-rata sama, namun main ingredients-nya yang berbeda, dengan kemasan sama yaitu toples 150 gram, dan juga harganya di angka Rp20.000 untuk setiap varian sambalnya. Kemudian di sini juga ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang digunakan yaitu flat organisasi, di mana di sini terdapat tiga
divisi yang koordinasi atau sejajar dengan divisi pertama yaitu produksi dengan penanggung jawab Aulia Siva, kemudian ada pemasaran dengan penanggung jawab Gina Maulida, dan juga ada divisi keuangan yang sebagai penanggung jawabnya yaitu saya sendiri di Pak Fernando. Oke, next. Untuk bisnis model Canvas akan dijelaskan oleh Gina. Baik, sebelumnya terima kasih Kananda. Selamat siang Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canva yang dipakai pada usaha sambal dicuekin ini. Untuk dicuekin itu merupakan usaha yang dirintis, rintisannya itu adalah olahan sambal instan siap saji, khas rumahan. Hasilnya, kami berhasil menjual produk dengan total pendapatan 3.600.000 dengan laba bersih 500. Untuk konsep bisnis ini sendiri adalah sambal dicuekin ini menghadirkan sambal instan yang berkualitas dengan bahan segar tanpa pengawet. Tersedia dalam 3 varian, sambal cumi, sambal tongkol, dan sambal ayam, seharga masing-masing 20.000 per toples yang beratnya 150 gram. Untuk 9 elemen bisnis model Canva ini, pertama ada customer segment. Sambal cuekin ini berfokus kepada pembeli yang notabene adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar umur 17 sampai 50 tahun penyuka pedas dan sambal. Untuk value proportionnya itu sambal dicuekin ini mempunyai rasa otentik rumahan dan pilihan varian beragam dan harganya yang terjangkau. Untuk channel and relationship-nya, penjualan bisa secara langsung atau melalui media sosial, pesanan WhatsApp, dan dicuekin ini selalu melakukan evaluasi rutin dari review pelanggan. Untuk key activities dan resources-nya, dicuekin ini melakukan pengadaan bahan baku secara tradisional, produksi mingguan, promosi konten, dan pembagian tugas. Untuk cost, structure, and revenue-nya, biaya didominasi dengan bahan baku seperti cabai dan kemasan, tanpa biaya sewa tempat. Next. Untuk analisis SWOT, dicuekin ini memiliki strength, weakness, opportunity, and threats. Pertama, untuk strength atau kekuatan, dicuekin ini memiliki cita rasa yang otentik khas rumahan, variasi rasanya lengkap, harganya yang bisa disebut kompetitif karena murah, dan biaya produksinya yang efisien karena tidak memiliki biaya sewa. Untuk weakness-nya atau kelemahannya, dicuekin ini memiliki skala produksi yang masih terbatas karena masih diproduksi di rumah, belum memiliki legalitas atau sertifikasi halal, serta daya simpannya yang terbatas karena tanpa bahan pengawet. Untuk opportunity-nya atau peluangnya, dicuekin ini peluang penjualannya bisa sangat menguntungkan karena masyarakat mayoritas Indonesia sangat suka makanan pedas, sekitar 93,6. Masyarakatnya juga menyukai pedas dan juga tren F&B tiap saji ini juga sangat meningkat di angka 6,15 dan potensi ekspansi ke e-commerce. Untuk ancamannya atau threats, dicuekin ini ancamannya berupa persaingan ketat di industri F&B, serta resiko fluktuatif harga bahan baku, terutama cabai rawit. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu aspek fungsional manajemen bisnis, di mana di sini terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama aspek pemasaran. Pada aspek pemasaran ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning. Untuk segmenting di sini dicoekin menetapkan strategi empat kategori. Yang pertama demografis. Demografis ini untuk usia remaja di angka 17 tahun hingga dewasa di angka 50 tahun. Yang mana mencakup pelajar, mahasiswa, pekerja, dan juga ibu rumah tangga. Kemudian ada geografis. Geografis di sini yaitu masyarakat perkotaan yang berada di wilayah yang bisa terjangkau untuk pengantaran secara langsung maupun secara online. Kemudian ada psikografis. Psikografis ini penyuka makanan pedas, kemudian menyukai kepraktisan dan juga mencari lauk siap saji. Dan yang terakhir adalah perilaku. Perilaku ini adalah pembeli yang melakukan pemesanan secara langsung maupun secara online.
dan juga melakukan memberikan ulasan dan juga melakukan repeat order. Kemudian targetnya di sini mencakup mahasiswa dan juga masyarakat, dan juga positioningnya yaitu dibangun yaitu sambal rumahan otentik dari bahan segar tanpa pengawet dengan harga terjangkau, dengan tagline dicoekin, sambal yang pedasnya nampol, praktis dibawa, dan juga harga bersahabat. Untuk poin kedua dalam aspek pemasaran yaitu analisis pesaing atau kompetitor. Di sini kompetitor dari produk kami yaitu dicoekin terdapat dua, yaitu sambal warung makan dan juga sambal kemasan pabrik yang terdapat di minimarket. Berikut merupakan perbandingan antara sambal kami dan juga dengan kompetitor kami yaitu sambal warung makan dan juga sambal kemasan pabrik, dilihat dari aspek harga, varian rasa, dan juga keaslian rasa. Kemudian poin terakhir dari aspek pemasaran yaitu strategi bauran pemasaran dengan menggunakan strategi 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk ini kami memiliki 3 varian, yaitu sambal cumi, sambal tongkol, dan juga sambal ayam. Kemudian price-nya yaitu 20.000, dan juga place-nya yang digunakan untuk tempat produksi yaitu salah satu dari tim kami, dari ketiga tim kami. Kemudian untuk promosinya dilakukan secara langsung maupun secara online, dan juga people-nya yang terlibat yaitu seluruh jajaran tim, di mana di produk ini terdapat 3 divisi dengan masing-masing divisi 1 orang. Kemudian prosesnya itu dimulai dari pembelian bahan baku, kemudian produksi hingga penjualan dan juga pencatatan transaksi. Kemudian yang terakhir yaitu physical evidence. Physical evidence ini seperti kemasan toples yang berlabel logo usaha, stiker produk, dan juga dokumentasi-dokumentasi yang digunakan sebagai bukti kualitas produk pada konten promosi. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah aspek operasional. Untuk aspek operasional itu dimulai dari pemasukan bahan baku, pengadaan, tempat produksi, pengolahan, pengemasan, pemasaran, hingga produk diterima oleh konsumen. Untuk pengadaan dan varian, itu sambal dicoekin ini menggunakan bahan baku pilihan seperti aneka cabai, bawang, tomat, serta minyak. Serta kondimennya itu, kondimen utamanya itu berupa ayam, cumi, dan tongkol yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Untuk proses dan kapasitas produksinya itu, pertama-tama tahapan dimulai dari pencucian, penghalusan bumbu, pemasakan matang tanpa bau langu. Setelah itu didiamkan, dipendingin, dan dikemas ke dalam toples 150 gram. Setelah itu, kapasitas awal menggunakan sistem pre-order sekitar 25-30 toples per hari dengan harga jualnya 20.000. Untuk jadwal kegiatannya, itu Senin sampai Rabu melakukan promosi dan pembukaan PO. Untuk hari Kamis itu adalah pembelian bahan baku. Hari Jumat itu melakukan proses produksi, pengemasan dan pelabelan. Sabtu distribusi dan pengantaran pesanan, dan Minggu melakukan evaluasi penjualan dan perencanaan. Untuk lokasi dan pelayanannya, produksi ini tuh dilakukan di rumah anggota tim untuk efisiensi biaya tanpa sewa tempat. Dan dicoekin sambal pun dilengkapi layanan antar langsung gratis serta evaluasi kepuasan berdasarkan review konsumen. Baik, aspek yang ketiga yaitu aspek sumber daya manusia atau SDM, di mana poin yang pertama dari aspek SDM ini yaitu perencanaan dan juga analisis jabatan. Dibutuhkan SDM ini ditentukan berdasarkan alur aktivitas usaha, yaitu pengadaan, produksi, pemasaran, pengemasan, pengantaran, hingga pencatatan keuangan, di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut didiskusikan dan juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan internal, dan juga diharapkan partisipasi penuh atau 100% dari setiap anggota. Kemudian poin kedua dari aspek sumber daya manusia yaitu job description dan juga specification, di mana untuk divisi produksi dengan penanggung jawab Aulia Siva ini job description-nya yaitu membeli bahan baku, mengelola, mengemas produksi, hingga menjaga kebersihan dan konsistensi rasa, dengan job specification-nya yaitu memahami teknik pengolahan, teliti dalam menjaga kebersihan, dan juga paham tentang konsistensi rasa dan juga disiplin. Kemudian yaitu divisi pemasaran dengan penanggung jawab Gina Maulida,
job description-nya yaitu membuat logo, konten promosi, kemudian diunggah dokumentasi dan juga ulasannya ke media sosial. Dengan job specification-nya yaitu kreatif dalam membuat konten, memahami penggunaan sosial media untuk promosi dan juga mampu berkomunikasi secara baik dengan calon pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu divisi keuangan, di mana penanggung jawabnya saya sendiri di Bapenanda. Di sini job description-nya yaitu mencatat arus kas masuk dan keluar setiap minggu, menyusun laporan keuangan. Dan job specification-nya yaitu teliti, jujur dalam mencatat setiap transaksi, dan juga menyusun laporan cash flow dan mampu menyusun laporan cash flow atau laba rugi secara sederhana dan juga transparansi. Oke, next. Oke, selanjutnya mengenai aspek keuangan. Di sini untuk penetapan harga jualnya yaitu di harga 20.000 didasarkan dengan perhitungan HPP. Penetapan harga jual 20.000 ini didasarkan dengan mencakup biaya variabel mengenai sambal dicuekin yaitu pembelian bahan baku seperti cabai, botol, pengemasan, segel, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, bahan baku utama sambal ini seperti kondimen lainnya itu tongkol, ayam, dan cumi yang memiliki harga yang relatif tinggi dan naik turun di pasaran. Oleh karena itu, kami mengambil gross marginnya di antara 45% sampai 56% yang memberikan titik aman agar bisnis kami tidak mendadak mengalami kerugian ketika akan memproduksi dalam jumlah yang banyak. Kemudian harga pasaran sambal ini pada umumnya di range harga 20 sampai 25.000. Maka untuk harga 20.000 sambal dicuekin ini masih terbilang masuk akal dan terjangkau di kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum di luar sana. Oke, next. Berikut mengenai lampiran produk dari sambal dicuekin, bisa dilihat di PPT-nya. Kita sudah memproduksi sambal dicuekin yaitu ada sambal cumi, sambal tongkol, dan sambal ayam suwir. Ada beberapa juga review dari konsumen yang sudah membeli sambal kami mengenai dengan rasanya enak, pedasnya pas, kemudian enak banget dan juga enak ketika dimakan dengan nasi panas. Oke, next. Oke, mengenai kesimpulannya sendiri, produk dicuekin sambal ini memiliki tingkat kesesuaian pasar atau produk market fit-nya yang tinggi. Dipicu dengan tingginya budaya konsumsi masyarakat yang menyukai makanan pedas di Indonesia, yaitu 93,6% sangat menyukai makanan pedas, serta pergeseran gaya hidup masyarakat yang eh, ingin membutuhkan kepraktisan, terus tidak memerlukan biaya yang tinggi atau memakan waktu yang lama. Kemudian skema produksinya berbasis rumah tangga atau home-based production terbukti sangat efektif menekan biaya tetapnya karena kita tidak menyewa tempat sehingga biayanya tidak terlalu besar ketika akan membuat suatu usaha. Oke, next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.